Waalaikumsalam. Waduh, maaf ya mengganggu. Oh iya, nggak apa-apa Pak. Eh, boleh nggak duduk? Boleh dong, kamu Oh, kecapean banget kayaknya. Iya. Kenapa Pak? Aku mau bercerita. Cerita apa nih? Ya oke, sebentar ya. Oke guys, jumpa lagi bersamaku di channel Agus Citayam TV. Pada kesempatan ini, saat ini, hari ini, waktu ini, jam ini, dan detik ini juga di getaran, gelombang, nuansa, irama, dan frekuensi yang sama. New vocabulary perlu diingat dan digarisbawahi. Cerita apa adanya, bukan ada apanya. Kali ini aku akan bercerita dengan temanku atau narasumber hari ini, yaitu siapa namanya? Aldo. Aldo. Nama lengkapnya? Leonardo. Leonardo. Wow, keren tuh, aku suka nama luar negeri ya. Ya. Oke guys, Pak Aldo, maaf ya, sebelum kita cerita, jangan lupa guys, subscribe, like, share, and comment di channel Agus Citayam TV. Wajib tuh. Wajib. Oke guys, langsung saja Pak Aldo. Aku dengar Pak Aldo punya cerita nih, misteri. Tolong dong, biar halayak ramai tahu nih ceritanya. Boleh, Bagaimana boleh, sih boleh. awalnya? Jadi ceritanya tuh awal mula tuh sekitar tahun 2012 atau 2013, aku lupa tepatnya Pak. Kurang lebih. Kurang lebih 2012 sampai 2013 lah ya. Kurang lebih itu hampir 17 tahun. Iya, waktu aku 17 tahun tuh, aku masih lulus SMA lah. Masih SMA. Masih ingat nih ya? Masih ingat. Oke, coba. Jadi itu kejadian di mana waktu itu aku tuh punya warnet Pak. Warnet tuh Itu lagi warnet sendiri, warnet apa sendiri. kamu bekerja sama orang lain untuk warnet digaji? sendiri. Warnet, Itu wah, warnet sendiri. hebat, ya. Aku punya warnet sendiri. Itu Aku zaman itu masih lagi rame-ramenya lagi ya. rame banget warnet, benar. Iya. Itu pokoknya sekitar 2012 sampai 2013 aku ngejalanin warnet bareng Encel. Kamu kenal kan kakakku? Nah, kenal Ya. aku suka berbicara panjang lebar sama dia. Oh, ya. mana kakakku ya, pokoknya singkat cerita tuh. Jadi aku mindset tuh gantian shiftnya Pak. Ya. Kayak shift pagi, shift malam, shift pagi, shift malam kayak gitu kan. Iya. Nah waktu itu aku lagi kebagian shift malam. Shift malam berarti selesai pagi. Selesai pagi, ya pokoknya ini kejadiannya siang Pak. Kejadian Cerita siang. menyeramkan, tapi Kejadiannya siang. Benar, sekitar jam 12 siang lah, tengah hari lah pokoknya. Jam apa 12 siang. mungkin? Ya aku ceritain makanya. Jadi aku selesai jaga malam, selesai jaga warnet malam, aku tidur nih. Iya. Aku tidur itu pokoknya sekitar jam 12 siang. Aku ngerasa tuh di kasur aku, di kasur aku tuh kayak ada yang injek. Kayak gimana sih caranya kalau ada orang yang bolak-balik di kasur kita? Oh iya, ini posisi Rasa ini, dong. misalkan ini kasur nih. Kalau posisi kasur dia kan lembut, benar, panjang. Ketika kita menyentuh, kita tekan itu akan Akan membara, terasa akan banget terasa. kan? Baik Iya. kita kalau lagi tidur, Oh iya, terasa banget benar, tuh. ya. Ya kerasa. Iya. Aku kira itu si koko aku, si Incel atau temennya lah lagi dalam kamar mau ambil apa. Tapi kok ini jadi lebih sering, jadi aku mikir ini ngapain sih bolak-balik Iya, gitu, iya. lagi tidur. Kamu risih dong, Aku terganggu. risih, aku ganggu banget. Nah, Akhirnya berarti kamu tidur itu di setengah sadar dong. setengah Kamu sadar, merasakan. tapi aku ngerasain kalau itu ada yang injek. Aku Oh. ngerasain ada yang injek, jadi waktu itu aku melek Pak. Oh. Aku coba buka mata. Karena kamu penasaran. Aku penasaran, siapa sih lagi tidur ganggu banget ya. Enggak pakai kemanusiaan ya. Iya, benar. parah tuh kacau. Ya, pokoknya aku bangun tidur. Pokoknya pas kita aku bangun tuh di depan aku itu ada perempuan Pak, pakai baju putih, itu rambutnya panjang banget, tapi dia ngebelakangin aku. Nah itu perempuan, maaf ya, itu tamu atau dia hadir ketika tanpa memberitahu atau gimana itu? Itu kayaknya tamu nggak diundang Pak. Hah? Iya. Pakaiannya tadi? Pakaiannya putih, rambutnya panjang, tapi dia ngebelakangin aku ya. Wajahnya Wajahnya nggak kelihatan. Dia ngebelakangin aku pokoknya. Itu spontanitas kamu, oh siapa atau gimana gitu, teriak atau minta tolong atau gimana? Jangan kan teriak Pak, aku gerak sedikit pun nggak bisa. Tapi kamu menatap, itu menatap kurang Aku berapa ngeliatin menit? dia, itu sekitar 1 menit kurang lah. Pokoknya aku ngeliatin dia 1 menit kurang. Itu ngucap apapun aku nggak bisa, gerak sedikit pun aku nggak bisa. Dari tubuh kamu tuh nggak ada Udah yang berfungsi tuh, nggak ada. selain. Udah bener, selain aku cuma mata, aku ngeliat dia udah itu aja. Mata, mulut tuh udah kayak dikunci lah pokoknya. Nah itu hitungan menit ya kamu melihat. Itu kalau kamu bayangkan ketika kamu melihat itu jelas banget itu, belakang jelas banget dia berdiri ngebelakangin aku, rambutnya panjang. Tapi ketika itu aku udah lari, jangan lari, kayak gerak sedikit pun atau teriak minta tolong aja udah nggak bisa.
sama sekali nggak bisa. Nah itu untuk menghindari ketika kamu merasa takut, semua kamu rasakan, tangan semua seluruh tubuh nggak bergerak, hanya mata yang apa? Aku cuma ngeliat dia aja gitu. Lihat, nah itu terakhir pas setelah itu selesai itu kamu apa kamu yang lari atau dia atau kamu memejam ke mata atau gimana? Nah jadi pokoknya udah sekitar, aku bilang tuh aku ngeliatnya sekitar 1 menit kurang. Nah itu tuh waktu itu aku meremin mataku lagi, karena aku takut istilahnya. Aku takut, aku mau ngapain juga bingung, gerak nggak bisa, teriak juga nggak bisa. Aku meremin mata aku lagi, dan ketika aku buka dia udah nggak ada. Kamu sempat cari kesana kemana dong? Aku sempat tengok dia udah nggak ada, dan itu kejadian siang dan di depan tuh warnet aku lagi rame Pak. Tapi aku di kamar sendiri. Iya. Jadi akhirnya aku keluar tuh udah sempoyongan. Aku udah nyoba buat gerak, akhirnya bisa. Aku keluar kamar, aku sempoyongan. Itu udah mata aja pandangan udah kabur. Aku ngomong juga masih kayak orang gagu Pak. Itu posisi kamu ya karena kamu begadang dari malam sampai pagi. Ketika ngeliat kejadian itu kamu udah nggak ngantuk lagi dong? Udah karena ketakutan Pak. Kejadian itu. Iya. Akhirnya aku coba buat keluar kamar. Di situ emang kebetulan lagi ada orang tua aku, ada ibu aku di situ. Iya. Dia nanya aku kenapa, cuman aku udah gak bisa ngomong lancar. Aku udah gak bisa ngomong lancar. Itu dilihatin banyak orang Pak, dilihatin banyak orang banget. Aku udah gak bisa ngomong lancar. Akhirnya mama coba panggil temennya lah yang ngerti lah hal kayak gitu. Ada ngerti gitu. Aku udah belum cerita apa tuh, karena emang gak bisa ngomong. Aku udah istilahnya gagu sementara lah. Akhirnya datang tuh temennya mama, datang temennya mama aku, ibu aku. Dia duduk nih, aku duduk tuh diliatin orang ramai Pak, lagi pada di warnet kan ya. Karena ngelihat kamu tidak seperti biasanya. Iya, benar. Aku jalan udah sempoyongan, aku duduk. Akhirnya dia datang ngasih aku air, aku cuma kayak dipijit gitu belakangnya sama dia. Aku belum ngomong apa-apa tuh. Terus tiba-tiba dia nyentuk gini, kamu habis ngeliat apa di dalam? Tapi aku situ nggak bilang apa-apa Pak. Iya benar. Karena aku juga kan masih shock kan, kamu habis ngeliat apa di dalam? Dia ngomong gitu kan, aku diem aja. Tapi akhirnya aku dikasih minum air, perlahan-lahan normal. Udah teman mamanya pergi itu, aku baru cerita tadi aku lihat konser, aku lihat perempuan di dalam kamar, aku bilang gitu. Tapi mukanya nggak kelihatan lah. Dan ketika aku ngeliat dia tuh, aku udah nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong, aku bilang gitu. Tapi do ya, setelah melihat kamu bercerita ya, kadang-kala kita pernah mendengar ketika orang melihat makhluk halus, makhluk astral, sejenis setan lah atau kuntilanak, mereka lari kencang. Ada juga yang berteriak, ada hantu, ada setan. Tapi kok kamu nggak bergerak? Nah, kalau gimana? Atau mungkin aku ngalamin hal kayak gitu. Tapi kalau aku sih, aku nggak percaya ketika orang ngelihat setan dia bisa spontan lari atau spontan teriak. Karena kalau aku sih benar-benar kayak dikunci aja Pak. Apalagi aku ngeliat dengan jaraknya deket banget. Jaraknya tuh deket banget. Ibaratkan aku di sini ya kurang lebih 1 meter atau 1,5 meter lah. Tapi aku posisi tiduran ya. Itu jaraknya dekat banget dan udah nggak bisa ngapa-ngapain pokoknya. Tapi ketika mendengar kamu tadi berbicara, posisi kamu itu melihat walaupun dengan apa? Dengan hitungan menit ya, kamu melihat itu. Kamu ada nggak rasa ingin lari tapi nggak bisa, ingin teriak, ingin tanya itu kamu siapa, kamu nggak sopan, kamu datangin. Aku udah ada kan? Ada. Itu ya udah pasti tuh nomor 1 pengen lari aja udah keluar, cuman emang nggak bisa. Nggak bisa, kayak gimana, kayak kaki tuh kayak lumpuh, nggak bisa gerak, semuanya nggak bisa gerak. Bicara juga kayak mulut dikunci. Terus kamu kepikir nggak awal-awal? Ini siapa? Kok hadir seketika? Ini manusia atau bukan ini? Apa kamu udah nebak? Apa awal-awal tuh ketika aku udah baru ngeliat nih ya, ketika aku udah kayak pikiran udah kacau Pak. Ketika aku udah nggak bisa gerakin badan aku udah nggak bisa ngomong apa-apa nih. Aku udah tahu nih kayak ibaratkan ya tamu nggak diundang nih istilahnya gitu. Karena kamu ngeliat apa dari raut wajah? Iya, dari posturnya gitu, dari baju putih semua panjang sampai bawah, rambut juga panjang sampai sepinggang, dan dia tuh bener-bener gak gerak, cuma berdiri ngebelakangin aku doang. Itu kamu udah punya feeling ya? Udah punya feeling. Beda nih. Beda nih, bukan manusia gitu maksudnya. Hai guys, menyeramkan. Waduh, gimana guys ya? Kita tahu bila malam hari mereka hadir, tapi ini siang, tengah hari, dan satu sisi ruang lingkup Aldo lagi di kamar. Di cuma beda perbatasan dinding. Bener. Itu banyak teman-temannya, pembicaraan juga kedengeran, tapi kok bisa itu. Oke guys, kita juga ya dengan kejadian ini ya kita tidak bisa
berpikir apa-apa ya. Iya. Karena siang malam pagi ya kalau memang ada ya ada gitu ya. Di sini kita menyadari bahwa kita hidup di dua alam, di dua tempat, alam gaib dan alam nyata. Percaya tidak percaya ya itu kembali lagi ke diri kita masing-masing. Oke guys, setiap rumah, setiap kediaman pasti ada penunggunya. Tinggal kembali lagi gimana kita bisa menghadapi atau apa boleh dikatakan bersikap akan diri kita sopan lah itu, dimanapun kita berada kita harus bersikap sopan. Ya benar. Oke guys, terima kasih Pak Aldo, terima kasih banyak ya atas sama-sama, kesempatannya. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf bila mana ada salah dan hilaf baik dari pembicaraan, kalimat ataupun dari pembahasan yang kiranya tidak berkenan. Akhir kata kita berdua jangan lupa mengucapkan like and comment, subscribe juga ya di channel Agus Citayam TV.